Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi di video kali ini. Tanggal 28 Februari kita ada di penghujung bulan, teman-teman, dan kita akan masuk ke bulan Maret dan tentunya pasti ada atmosfer yang berbeda lagi nih. Jadi ya kita akan prepare ini semua, teman-teman. Jadi kemarin kita udah dapat beberapa data soal pemesanan barang tahan lama inti untuk Amerika Serikat dan juga penjualan rumah tertunda. Ya mungkin event ini nggak terlalu ngaruh ya sama market. Karena kalau dilihat dari datanya, semuanya datanya menunjukkan tren penguatan. Which is ini sebenarnya menjadi sinyal yang bagus lah buat dolar, teman-teman. Karena ketahanan orang dalam kondisi yang bisa dibilang sulit seperti sekarang ini, di mana inflasi masih cenderung tinggi, ini mereka masih bisa untuk ya kemampuan mereka dalam membeli barang itu masih ada, teman-teman. Kalau kita lihat untuk event hari ini bakalan ini agak error nih websitenya. Kita akan skip dulu, kita bahas dulu beberapa news ya. Ini datang dari Solana. Solana kembali melakukan restart, shutdown, teman-teman. Jadi seperti masalah-masalah sebelumnya, Solana Network ini nge-freeze ya kemarin hari Sabtu, dan validatornya tidak bisa, dan validatornya itu harus melakukan restart dua kali, teman-teman. Restart kedua ya. Kalau kita lihat dari servicesnya ini, by evening New York Times validator running Solana infrastructure had long since um, ya bisa dibilang ya ini ada masalah ya dalam synchronize dan juga fork chain-nya, dan mereka harus melakukan restart. Seperti yang kita tahu, Solana ini sifatnya centralized exchange. Jadi kalau ada masalah-masalah itu tinggal matiin yang di pusatnya, teman-teman. Dan ini menyebabkan orang-orang nggak bisa melakukan transaksi karena validatornya pun juga off ya ketika Solana harus dimatikan dulu sementara. Jadi ini masih jadi kelemahan yang sangat belum bisa dibereskan oleh Solana, teman-teman. Terus kita balik lagi. Event hari ini ada kepercayaan konsumen untuk Amerika Serikat. Kita nggak tahu ini apakah sangat berpengaruh atau gimana, tapi ya hati-hati aja, teman-teman. Terus dari berita yang lain, how Russian use Tether to evade global. Oh, ini berita soal Tether yang ternyata menjadi idaman, menjadi idola bagi orang-orang Rusia. Pasalnya Tether ini bisa digunakan sebagai alat transaksi ya, di mana di sana beberapa tempat di Ukraina yang terdampak perang itu banknya, ATM-nya tidak beroperasi. Sehingga alternatif yang bisa mereka lakukan adalah ya tentunya menggunakan layanan kripto. Ya, jadi ini sangat-sangat membantu, teman-teman. Jadi ini good lah buat ekosistem daripada kripto, terutama di kala-kala genting di mana mungkin mereka butuh menyimpan dana ya dalam bentuk uang, tapi mereka kalau simpan di bank itu nggak memungkinkan karena banknya juga tutup di beberapa wilayah. Sementara kalau mereka simpan dalam bentuk emas, emas nggak liquid. Bukan nggak liquid, susah buat dicairin, terutama ketika perang. Ya meskipun bisa buat ditransaksikan, tapi itu masih sangat tradisional. Sementara kalau kripto itu peer to peer, teman-teman. Terus dari berita yang lain ini soal Gary Gensler. Dia di dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ya kecuali Bitcoin dia percaya bahwa semuanya itu adalah securities, teman-teman. Jadi ya ini ya, everything other than Bitcoin. Gary Gensler told me you can find website. Kita bisa menemukan website dan menemukan grup entrepreneur di sana. Ini artinya adalah semua crypto altcoin ya yang kecuali Bitcoin itu bisa dibilang mereka punya foundation. Mereka punya yang namanya mungkin keuangan secara kas ya. Jadi ini mereka anggap sebagai securities. Mereka nggak bilang ini securities, tapi ada indikasi Gary Gensler ini mau bilang bahwa ya semua altcoin itu adalah securities. Jadi mereka wajib buat bikin tuh regulasinya seperti apa. Tapi ada beberapa pihak juga yang mengecam soal Gary Gensler ini. Keputusannya tentunya bikin ya orang-orang malah makin takut, teman. Ya gitulah, kita lihat seperti apa nanti regulasi dari Amerika Serikat ke depannya. Ini soal perang Ukraina lagi ya. Ya sama aja seperti yang kita bahas tadi.
perang masih tetap berlanjut, dan ini ada beberapa data soal receive value Milita Group. Apa ya ini, value atau nilai, ini sepertinya adalah bagaimana mereka, orang-orang Rusia, pro grup Rusia itu melakukan transaksi di bidang kripto, teman-teman. Banyak orang yang pakai exchange, high risk exchange, itu hanya sekitar 4,4%. Terus ada Centenary Entry, ini ada 2,5%, dan other. Oke, ini menarik. Seperti apa, bagaimana high risk exchange yang terjadi di Rusia. Dan kalau kita lihat sudah mengalami tren penurunan, teman-teman. Mungkinkah penggunaan cryptocurrency di sana ini menurun ya? Kalau kita lihat dari datanya ini, cryptocurrency send to Ukraine donation wallet. Ini dari 2022 ke 2023. Ini menarik nih. Banyak orang yang bertransaksi ternyata menggunakan Ethereum, Bitcoin yang kedua, USDT yang ketiga. Sisanya ya koin-koin lain. Jadi ya adopsi yang cukup bagus, teman-teman. Dari berita yang lain, Coinbase ini baru saja melakukan suspensi kepada BUSD. Sekarang mereka nggak bisa lagi tradingin BUSD di Maret tanggal 13. Jadi ini warning lagi ya, setelah Binance itu memutus kerjasama, Paxos memutus kerjasama dengan Binance, mereka nggak akan lagi menerbitkan yang namanya BUSD, tapi BUSD masih bisa dipakai, teman-teman. Dan kedepannya mungkin adopsi dari BUSD ini bakal makin surut, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya aset dalam bentuk BUSD, ya nanti kalau ada momen buat teman-teman beli, masuk ke market kripto, teman-teman bisa pakai tuh BUSD-nya. Meskipun sebenarnya layanannya bakalan masih tetap ada. Ya, tapi kita jaga-jaga aja lah, jangan-jangan nanti ke depan banyak exchange yang bakalan keluar dari BUSD, termasuk Binance. Takutnya kan seperti itu. Tapi ya semoga enggak. Lalu kita akan langsung korelasikan dia terhadap pergerakan dari market. Hari ini dolar indeks turun, teman-teman. Turun ya, dapat rejection di kisaran 105,3, dan saat ini posisinya terkoreksi sampai 104,6. Udah lumayan terkoreksi, udah lumayan terdiskon. Lalu efeknya apa? Dari saham kemarin agak sedikit naik, kemudian emas juga agak sedikit naik. Minyak turun lagi ya, teman-teman. Minyak dan Bitcoin, ini Bitcoin kalau kita lihat sih, Bitcoin kemarin dia terkoreksi. Bahkan sempat drop sampai 23.000, teman-teman. Tapi so far sekarang so good. Pergerakannya udah mulai recover ke 23.300. Lalu kemana Bitcoin bakalan berlabuh? Kalau kita lihat sih dari segi strukturnya, Bitcoin masih cenderung positif lah. Kalau menurut saya, Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah ascending channel. Ya, ascending channel, which is itu mengarahkan Bitcoin sebenarnya dalam tren penguatan. Tapi masalahnya adalah apakah Bitcoin bakalan langsung menguat. Kalau kita lihat sih dari prosesnya, Bitcoin ini belum tembus ya, belum menembus EMA 200. Level yang sangat-sangat solid dan mungkin bisa menjadi level pertahanan untuk saat ini buat Bitcoin. Di sini aku mau aktifin indikator Loken. Jadi indikator Loken, posisi smart money di market masih cenderung tipis, teman-teman. Artinya Bitcoin dalam fase koreksi ini masih memungkinkan buat koreksi lanjutan. Ada beberapa versi soal koreksi yang terjadi. Yang pertama, Bitcoin masih membuat yang namanya swing low, higher low ya. Sorry, higher low. Masih ada possibility buat Bitcoin membuat higher low. Karena mengingat di sini dia udah dua kali kena reject di kisaran 23.800-an. Dua kali kena reject, jadi kita expect Bitcoin masih bisa turun terkoreksi. Idealnya sampai mana? Sampai 22.300-an. Setelah itu baru kita mungkin bakal melihat potensi Bitcoin agak kuat mendapatkan demand ya. Sementara versi lain bisa aja Bitcoin udah mengakhiri fase koreksi. Mungkin ini adalah ABC, dan di sini bisa menjadi sebuah swing low.
swing low, dan berarti kita udah ongoing untuk membuat higher low ke depannya teman-teman. Berarti kalau higher low berarti kita potensinya seperti ini. Ya kita masih belum tahu hari ini gimana, tapi kalau kita lihat dari closing time frame weekly kemarin, buyers masih cukup kuat di market. Kalau menurut saya proses koreksi yang terjadi setelah dia ke reject di EMA 200 ini sangat menarik teman-teman. Bitcoin saya rasa masih akan ada peluang buat kembali dalam tren bullish. Ya, entah dia bakalan bullish sampai 22.900 aja atau dia justru agak dalam. Bisa turun agak dalam 21 ribuan something baru dia kembali menguat. Ya, karena kalau kita lihat dari weekly kemarin closing itu memang merah, tapi merahnya itu nggak dalam-dalam amat. Artinya selling pressure juga kemarin nggak terlalu kuat waktu penutupan weekly-nya. Di sini kita bisa mengambil ya sebuah hipotesa bahwa sebenarnya pergerakan dari Bitcoin ini masih ada yang nahan. Sementara kalau kita lihat dari daily, ini kita udah ketahan di dalam sebuah hammer. Ini ada pola hammer, kemudian dikonfirmasi dengan satu candle hijau. Sayang sekali perdagangan hari ini kita ongoing bikin candle merah, teman-teman. Menandakan bahwa sebenarnya Bitcoin masih berpeluang buat naik, hanya saja mungkin kenaikannya nggak akan sangat impulsif. Kalau kita compare dia sama pergerakan MACD, dari MACD sendiri ini masih mengindikasikan terjadi koreksi ya. Jadi kita masih harus waspada sama koreksi yang berpeluang terjadi pada MACD-nya, pada Bitcoin, dilihat dari indikator MACD. Jadi mungkin ada kenaikan-kenaikan ya, nggak akan terlalu signifikan lah membuat harga Bitcoin naik. Jadi ini bisa memperkuat dugaan banyak orang bahwa Bitcoin sebenarnya masih bisa koreksi turun sampai 22.300-an. Ya kita prepare untuk itu tuh. Jadi dari beberapa perspektif tadi mungkin kita bisa melihat ya bahwa Bitcoin hari ini cukup anomali. Pasalnya dari indeks dolar sendiri dia turun, tapi Bitcoin juga ikutan turun. Bahkan dari indeks S&P 500 pun mengalami penguatan, tapi Bitcoin juga masih dalam tren turun. Artinya Bitcoin udah mulai nggak ngikutin tuh kakak-kakaknya. Dari posisi ini ya kita hati-hati aja buat teman-teman yang trading. Market masih cenderung mungkin masih bakalan koreksi kalau menurut saya, dilihat dari beberapa indikator tadi ya, dari posisi Bitcoin, pergerakannya, kemudian dari smart money, dari volume mungkin bisa kita aktifin. Nah, ini kita aktifin volumenya. Volume perdagangan kemarin agak besar ya, karena mungkin hari Senin udah mulai naik lagi. Mungkin hari Selasa bahkan lebih bergairah lagi ya, kita lihat seperti apa. Jadi gitu aja buat Bitcoin, semoga bisa bermanfaat. Kita akan lihat seperti apa pergerakan dari market teman-teman. Terima kasih Andri, makasih.